Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk dari teman-teman kalian? Masuk semua, Pak. Masuk semua. Alhamdulillah. Ini kalau saya lihat ini wajah-wajahnya kalian penuh semangat semua ya. Sudah belajar untuk belajar ya. Siap, Pak. Ya, terlebih dahulu ayo kita berdoa untuk Mas Isnanto, dipimpin berdoa karena tadi Bapak lihat kamu datangnya lebih awal ya. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk mengawali pembelajaran hari ini. Biar lebih semangat, bagaimana kalau kita menyanyikan salah satu lagu nasional? Itu Garuda Pancasila ya. Semuanya tentu hafal ya. Ya, bersama 3, 2, 1. Bagus, terima kasih kalian menyanyikan dengan penuh semangat ya. Oke, anak-anak, sekarang Pak Yanuar akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Namun, Pak Yanuar mau bertanya dulu. Kalian masih ingat toh, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Masih ingat ya anak-anak ya? Yanuar mau menampilkan materi dulu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Nah, ini masih proses. Ya, sudah ya. Pada pembelajaran kali ini kita masuk pada tema 3 subtema 1. Belajar tentang bagaimana cara tubuh mengolah makanan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini itu adalah nanti kalian bisa menganalisis unsur-unsur iklan, dapat menyajikan unsur iklan, ya, mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada manusia, untuk menganalisis organ pencernaan manusia, juga nanti membuat poster tentang organ pencernaan manusia. Nah, sekarang cermati gambar iklan di bawah ini, anak-anak. Coba kalian temukan kata kunci dari iklan tersebut. Siapa yang bisa? Ayo. Iklannya itu tentang pentingnya air untuk kita. Iya. Ada yang lain? Pak. Ya, coba apa selain dari Mbak Tari tadi? Coba kamu bisa menyebutkan kata kuncinya. Oh, itu ada tubuh itu ternyata butuh air 8-10 gelas, Pak. Ya, bagus. Nah, oke, betul tadi yang sudah disampaikan ya teman kalian. Ini kata kunci dari iklan di atas itu adalah pentingnya air untuk kita. Betul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dari iklan. Coba perhatikan iklan berikut. Terlihat ya gambarnya ya anak-anak ya. Menurut kalian unsur iklan itu yang pertama ada apa? Ada gambar. Ada gambarnya. Ada tulisannya. Bagus. Ada tulisannya, pinter. Terus siapa lagi? Ada apanya? Ayo. Terus biasanya ada kata-kata yang menarik gitu, Pak. Ada yang menarik, ya. Oke, bagus. Nah, Gambarnya bagus. gambarnya bagus. Nah, unsur-unsur iklan itu anak-anak, yang pertama itu ada judulnya itu, ya, ada judul. Kemudian ada subjudul, jadi yang lebih merinci dari judul tersebut. Kemudian kalimatnya tadi yang disampaikan Mbak Tari tadi betul, bersifat mengajak atau persuasif. Nah, misalkan ada kata ayo, marilah. Nah, seperti itu ya. Kemudian biasanya tadi yang disampaikan Mbak Emil tadi betul, gambarnya menarik. Nah, sehingga apa? Orang akan tertarik untuk melihat atau membeli produk yang kita tawarkan tadi. Nah, kemudian dalam unsur iklan itu yang berikutnya juga ada alamat.
Nah, alamat tempat sehingga kita nanti ketika membutuhkan barang yang ada di iklan itu, kita bisa menghubungi nama dan alamat yang dimaksud. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Sekarang anak-anak, Bapak akan memberikan kalian teks bacaan. Nanti ini silakan dibaca, dicermati selama 2-5 menit. Selanjutnya nanti Pak Yanuar akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan, ya, tentang materi berikutnya. Nah, silakan sudah dibaca 2-5 menit saja, ya. Sudah semua ya, sudah membaca semua ya. Sudah, Pak. Akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Baik, kelompok 1 ini ada Mbak Utari, Mbak Rina, sama Mbak Sri Muji. Kelompok 2-nya Sri Chandra, Evi, dan Isnanto. Kelompok 3 ada Emil, kemudian ada Sulaiman, kemudian ada Harjoko, ya. Nah, KPD-nya sudah terlihat? Sudah. Nah, sudah ya. Nah, nanti di sini kalian saya tugaskan untuk membuat diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus, ya. Nah, ini langkah-langkahnya di Pak Yanuar sebutkan langkah pertamanya, nanti kalian baca, kemudian amati gambar organ pencernaan yang sudah Pak Yanuar siapkan. Ini sudah ada organnya. Kemudian kalian tulis nama organnya, kemudian fungsi dari masing-masing organ pencernaan tersebut. Nah, dikerjakan sebisanya dulu. Tadi setelah kalian membaca teks bacaan tadi, dikerjakan, diisi dulu sesuai keterangan tadi ya. Nah, selanjutnya diagram alur perjalanan makanan dari rongga mulut hingga keluar melalui anus pada kolom berikut ini ya. Nah, ini untuk yang tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, ini nanti kalian membuat poster. Nah, posternya itu berisi tentang apa? Tentang organ-organ dalam sistem pencernaan. Kemudian, setiap organ dalam pencernaan tadi, kalian beri warna yang berbeda, pakai krayon boleh, ya, pakai pensil warna boleh. Nanti biar apa? Biar mudah untuk membedakan antar organ satu dengan organ yang lain. Beri waktu 10 menit maksimal ya anak-anak ya. Silakan dikerjakan. Sudah ya anak-anak ya? Sudah selesai ya mengerjakannya ya? Nanti ada perwakilan saja, tidak semua kelompok yang maju ke depan. Perwakilan itu nanti yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi bersama teman-teman kalian. Sudah selesai ya? Sudah waktunya sudah 10 menit. Oke, coba ini Mas Sulaiman mana? Tolong disampaikan hasil diskusi bersama teman kalian. Yanuar akan menambahkan kalau misalkan nanti belum lengkap. Ya Pak, ya. Coba ya. Dijelaskan ini Mas Sulaiman tentang organ pencernaan sedikit saja. Ya. Manusia itu apa saja? Ya. Fungsinya untuk apa? Ya, itu coba yuk. Ya, yang pertama rongga mulut. Rongga mulut untuk mengunyah atau untuk menghabiskan makanan. Kemudian lambung. Kemudian usus ke usus besar. Gitu, Pak. Usus besar saja? Ya. Oh iya, bagus. Nah, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi. Coba saya minta kelompoknya dari Mbak Emil ini yang tapi. Yuk. Ada mulut, ada kerongkongan. Terus ada lambung, usus halus, usus besar, terus keluarnya lewat anus, Pak. Nah, bagus. Berarti kalian sudah paham semua. Nah, pemahaman kalian, Pak Yanuar, kan penjelasan. Yang pertama bahwa
pencernaan makanan itu dua cara ya anak-anak ya, dengan cara mekanik dan secara kimiawi. Kalau secara mekanik itu nanti terjadi di mulut, pencernaan dibantu oleh gigi. Nah, di mulut pun itu ada pencernaan yang dibantu oleh enzim. Namanya enzim apa? Siapa yang tahu? Ayo, coba Mbak. Petialin. Ya, fungsinya untuk apa? Iya, kalau di mulut itu biasanya enzimnya petialin ya. Fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Selanjutnya makanan itu menuju ke kerongkongan anak-anak. Jadi tidak langsung menuju ke lambung, tapi masuk ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu ada yang namanya gerak apa? Siapa yang tahu? Gerak apa? Gerak peristaltik, betul. Gerak mendorong makanan menuju ke lambung. Pinter, ini anak kelas 5 ini pinter-pinter semua ya. Nah, dari di kerongkongan kemudian menuju ke lambung, di lambung nanti anak-anak makanan itu masih dicerna, tetapi pencernaannya dibantu oleh enzim. Namanya enzim. Ada apa lagi? Renin asam klorida, betul. Iya. Nah, ini tak singkat ini Pak Yanuar punya singkatan biar kamu gampang menghafalnya. Enzimnya enzim perak. Apa itu perak? P-nya adalah pepsin, R-nya adalah renin, A-nya adalah asam klorida. Nah, sampai di sini paham ya anak-anak ya? Ya, Pak. Untuk mengubah protein menjadi pepton. Ya, kedua ada enzim renin. Renin itu fungsinya mengubah protein susu menjadi kasein. Asam klorida ini fungsinya untuk mengasamkan makanan dan membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Sehingga di lambung itu menuju ke usus halus ya. Di usus halus nanti pencernaannya dibantu oleh getah pankreas. Getah pankreas nanti menghasilkan enzim ATL, amilase, tripsin, dan lipase. Nah, itu ada fungsinya loh itu anak-anak. Amilase itu ingat singkatannya, amitegu. Apa itu? Amilase mengubah zat tepung menjadi zat gula. Ya, tripsin itu tripepmol. Tripsin mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Kemudian lipasenya mengubah lemak menjadi asam lemak atau lilemas. Ya. Nah, selanjutnya halus yang bagian berikutnya itu ada usus kosong, kemudian menuju ke usus penyerapan. Nah, di situ terjadi proses penyerapan sari-sari makanan atau fili-fili yang ada di usus. Nanti langsung menuju ke usus besar. Nah, di usus besar itu terjadi proses penyerapan air dan garam mineral. Dibusukan, kemudian baru setelah itu menuju ke bagian yang terakhir, yaitu pengeluaran sisa-sisa makanan berupa feses melalui organ anus. Nah, sampai di sini materinya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tugas kalian nanti dilanjutkan membuat apa? Membuat poster tadi, PD2. Ya. Nah, itu nanti dibuat sebaik-baiknya. Nah, jadi kelengkapan organnya dilengkapi, diberi warna, dan seterusnya. Sampai paling baik. Yang ditanyakan, kesimpulannya apa? Hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar tentang organ pencernaan. Ya, terus juga apa? Ada unsur iklan dan kata kunci iklan serta poster. Betul. Nah, sebelum kita akhiri, kita nyanyikan lagu daerah yuk. Bapak gundul-gundul pacul, apal enggak? Apal. Kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, pada pertemuan yang akan datang, nanti kita akan membahas materi cara menjaga atau merawat organ pencernaan. Biar kalian nanti tidak sakit perut, bagaimana cara menjaganya akan Pak Yanuar jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Oke. Kalau ada kesalahan dari Pak Yanuar, tolong dimaafkan ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.